Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Anak-anak, sebelum kita ke pembelajaran selanjutnya, mari kita berdoa terlebih dahulu agar pembelajaran kita berjalan dengan lancar serta ilmu kita menjadi barokah dan bermanfaat. Silakan Sakira dipimpin berdoanya. Duduk siap. Sebelum belajar berdoa dulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai, ucapkan salam kepada ibu guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pembacaan doanya sudah selesai. Bagaimana pada kesempatan kali ini hadir semuanya? Hadir. Alhamdulillah, berarti semuanya ada hadir. Semoga kedepannya juga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat, selalu ada dalam lindungan Allah. Masih siap untuk pembelajaran selanjutnya? Siap. Semangat. Sebelum pembelajaran, kita nyanyi pelajar Pancasila dulu yuk. Ayo. Siap anak-anak? Siap. 1, 2, 3. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan bertakwa mulia, berkegiatan bahwa bergotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Anak-anak, Ibu mau tanya, pada minggu yang lalu Ibu menjelaskan tentang apa? Surah Tentang surah Atin. Nah, surah Atin itu ada berapa ayat? 8. Surah Atin itu diturunkan di mana? Di kota Mekah. Nah, surah Atin itu ada berapa ayat tadi semuanya? 8 ayat dan diturunkan di kota Mekah. Surah Atin itu apa artinya? Wahid. Berarti kalian masih ingat ya pembelajaran di minggu lalu? Masih. Nah, untuk kedepannya Ibu akan mempelajari lagi tentang surah Atin dengan melihat video tersebut. Nah, nanti kalian resume apa yang dimaksud dengan surah Atin dan maknanya. Kalian paham? Apa makna ayat pertama, ayat kedua, ayat ketiga sampai ayat ke-8. Nanti kalian presentasekan setiap kelompok satu orang ke depan. Ini semuanya ada 4 kelompok ya. Nah, nanti setiap kelompok dipresentasikan ke depan setelah menonton video tentang Quran surah Atin, tentang makna dari Quran surah Atin. Nah, untuk pembelajaran selanjutnya kalian lihat ya video yang akan Ibu tayangkan nanti. Nah, dalam video tersebut ada artinya dan kalian resume tiap ayat tersebut. Kalian presentasikan ke depan satu orang, satu kelompok itu satu orang. Ini ada 4 kelompok berarti bakal ada 4 orang. Siap? Siap. Nah, silakan kalian tonton dulu video yang ada di layar.
Ibu sudah menjelaskan tentang apa itu Quran Surah Atin, apa makna tentang Quran Surah Atin. Nah, untuk pembelajaran kali ini, Ibu akan mempersilahkan kepada kalian untuk meresum. Tadi sudah melihatnya kan? Meresume apa yang ada di dalam video tersebut. Sudah siap semuanya? Nah, sekarang selanjutnya silakan kalian mengeluarkan alat tulisnya untuk Ibu berikan soal. Ini untuk kelompok 1. Mana kelompok 2? Ini kelompok 2. Kelompok 3 mana kelompok 3? Nah, ini kelompok 3 dan ini kelompok 4. Silakan kalian isi. Nah, isi soal dari Ibu dan silakan kalian tadi apa yang ada di dalam surah Atin, makna dari Quran surah Atin itu. Ibu beri waktu 5 menit ya. Siap? Siap. Ayo silahkan kalian kerjakan. Kerjasama. Isi ya. Silahkan. Apa yang ada tadi di dalam video kalian resum dan nanti dipresentasikan. Ibu beri waktu 5 menit ya. Siap. Silahkan. Bagaimana kalian? Sudah semuanya? Nah, waktunya sudah 5 menit ya. Nah, kalian silahkan satu persatu dipresentasikan ke depan. Mulai dari kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3, serta kelompok 4. Sudah siap semuanya? Sudah. Nah, untuk kelompok pertama silahkan maju ke depan untuk mempresentasikan. Surat Atin diturunkan di kota Makkah. Makna yang terdapat dalam surat Atin ayat ketiga yaitu Allah telah menciptakan manusia dengan sebaik-baiknya bentuk. Nah, itu dari kelompok pertama. Sekarang kelompok kedua, silakan maju ke depan untuk mempresentasikan. Arti dari surah Atin yaitu buah tin. Makna dari ayat ke-8 dalam surah Atin yaitu menjelaskan bahwa hakim yang paling adil itu hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siap. Nah, tepuk tangan. Ini kelompok ya. Nah, untuk selanjutnya kelompok ketiga, silakan presentasikan ke depan. Surah Atin terdiri dari 8 ayat. Makna Quran Surah Atin ayat ke-7 yaitu hari pembalasan pada semua perbuatan manusia yang baik maupun yang buruk. Tepuk tangan untuk kelompok ketiga. Jadi Allah itu akan membalas semua perbuatan kita, perbuatan baik maupun perbuatan buruk. Kita harus bisa mempertanggungjawabkannya nanti di akhirat. Untuk selanjutnya kelompok terakhir, kelompok keempat, maju ke depan.
ayat ke-95 dalam Al-Quran. Lalu Makna yang terdapat dalam ayat kedua Quran surah At-Tin yaitu menjelaskan tentang Gunung Sinai, tempat Nabi Musa menerima wahyu untuk pertama kalinya sekaligus diangkat sebagai rasul. nah, itu penjelasan dari makna Quran surah At-Tin ayat ke-3. Semuanya sudah ya dipresentasikan satu orang per kelompok. Silakan baca kembali kelompok pertama. Makna dari surah At-Tin itu. Baca bertiga. Makna yang terdapat dalam surat At-Tin ayat ketiga adalah Allah telah menciptakan manusia dengan bentuk yang sebaik-baiknya. Ya, bentuk yang sebaik-baiknya. Jadi Allah itu menciptakan manusia dengan sebaik-baiknya. Menciptakan akal pikiran, menciptakan panca indera yang sempurna. Jadi Allah itu sangat baik, menciptakan manusia yang paling sempurna. Nah, silakan dibaca kelompok kedua bersama-sama, silakan. Makna dari ayat ke-8 dalam surat At-Tin menjelaskan bahwa hakim yang paling adil itu hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jadi untuk makna yang ke-8 itu makna tentang hakim yang paling adil seadil-adilnya. Jadi apapun yang kita lakukan, apapun yang kita kerjakan, pasti Allah itu hakim yang paling adil. Kalau kita mengerjakan tentang kebenaran, pasti Allah akan memberikan kita pahala. Kalau kita mengerjakan keburukan, Allah juga akan memberikan kita dosa atau siksa. Makanya Allah itu merupakan hakim yang paling adilnya. Sekarang untuk kelompok ketiga dibaca lagi bersama-sama. Makna dari Quran surah At-Tin ayat ke-7 yaitu hari pembalasan pada semua perbuatan manusia yang baik maupun yang buruk. Nah, itu merupakan makna dari ayat berapa? Ke-7. Nah, itu merupakan maknanya ya. Silakan kalian kerjakan atau kalian lakukan, kalian teladani dalam kehidupan sehari-hari dari Quran surah At-Tin tersebut. Silakan untuk kelompok 4 baca lagi. Surah At-Tin terdapat dalam urutan surah ke-95 dalam Al-Quran. Lalu terdapat dalam ayat kedua Quran surah At-Tin yaitu menjelaskan tentang Gunung Sinai tempat Nabi Musa menerima wahyu untuk pertama kalinya sekaligus diangkat sebagai rasul. Nah, itu merupakan makna dari ayat tersebut, yaitu Gunung Sinai. Gunung Sinai ada yang tahu di mana? Kemarin pembelajaran kemarin sudah dijelaskan di kota Mesir. Nah, adanya di kota Mesir. Gunung Sinai itu, kalian sudah ke sana? Ada yang sudah? Nah, belum ya. Kita semua juga belum ada yang pernah ke sana. Yaitu Gunung Sinai itu adanya di kota Mesir. Nah, sekarang Ibu akan tanya lagi, ada berapa ayat Quran surah At-Tin itu? 8 ayat. Apa arti dari surah At-Tin? Jadi Allah itu bersumpah. Nah, minggu yang lalu Ibu sudah menjelaskan bahwa Allah itu bersumpah kepada 4 perkara. Yang pertama apa? Watin. Yang kedua apa? Zaitun. Yang ketiga apa? Nah, yang keempat apa? Al-Amin. Apa itu Al-Balad Al-Amin? Kota Mekah ya. Nah, kalian sudah paham semuanya? Sudah paham? Sudah jelas? Sudah. Nah, untuk selanjutnya nanti Ibu akan memberikan lagi soal
buat belajar di rumah ya? Siap semuanya? Siap. Nanti kalian bisa dipelajari di rumah tentang Quran surah Atin. Hafal semuanya surah Atinnya? Hafal. Alhamdulillah hafal ya. Surah Atin itu ada 8 ayat yang diturunkan di kota Mekah sebelum Nabi Muhammad hijrah ke kota Madinah. Makanya disebut dengan surah Makkiyah. Nah, untuk pembelajaran di rumah kalian, silakan kalian mencari referensi tentang hadis, tentang silaturahmi, kita untuk kepada tetangga, kepada saudara. Nah, silakan kalian. Sekarang banyak pembelajaran ya, lihat di Google. Silakan kalian lihat apa itu hadis tentang silaturahmi. Silakan kalian hafalkan dulu ya. Nanti di rumah hadis tentang silaturahmi. Nah, untuk pembelajaran kali ini Ibu cukupkan sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, untuk selanjutnya silakan kalian kemasi alat tulisnya. Sebelum pulang silakan dipimpin doa terlebih dahulu. Kira silakan. Dikumpulkan dahulu. Duduk siap. Sebelum pulang, mari kita baca doa terlebih dahulu. Baca doa mulai. Berdoa selesai, ucapkan salam kepada ibu guru.